Hargamu itu cuma sebatas sisa nasi di piring. Kalea, tahu diri sedikit. Teriakan itu menggema, meruntuhkan harga diriku sebagai seorang istri. Malam itu, suamiku, Hestu, masih merasa dirinya adalah Tuhan di rumah mewah ini. Dia tidak tahu bahwa roda nasib berputar lebih cepat dari yang ia duga. Wanita yang ia hina karena selisih 50 gram beras ini, kelak adalah satu-satunya manusia yang memegang kunci nyawanya saat ia sekarat. Dan ketika saat itu tiba, saat dia memohon di kaki saya untuk sepotong ginjal, saya tidak akan memberikannya dengan air mata haru, melainkan dengan sebuah map tebal berisi. Halo Sobat Dira Story, semoga hari ini kalian selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang pelit ya. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin dada sesak ini, coba absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah Kalea? Suara hujan yang menghantam genteng rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan itu seharusnya membawa ketenangan. Namun bagi Kalea, setiap rintik hujan terdengar seperti ketukan palu hakim yang menghitung mundur sisa waktunya. Di dapur yang luas dengan perabotan stainless steel berkilap itu, Kalea berdiri gemetar. Bukan karena dinginnya AC sentral yang disetel di suhu 18 derajat demi menjaga keawetan furnitur kayu jati, melainkan karena ketakutan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Jam dinding digital di atas kulkas menunjukkan pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. 15 menit lagi. Hanya 15 menit waktu yang tersisa sebelum sesi audit dimulai. Tangan Kalea yang kurus, terlalu kurus untuk wanita seusianya, dengan cekatan namun gugup mengaduk nasi di atas wajan teflon. Tidak ada daging ayam suwir, tidak ada sosis, apalagi potongan udang. Nasi goreng itu pucat, hanya berwarna kecoklatan karena sedikit kecap manis dan irisan bawang merah. Minyak gorengnya pun ia takar menggunakan sendok teh. Takut jika Hestu melihat botol minyak berkurang terlalu drastis. Aroma bawang goreng yang harusnya menggugah selera, malam ini terasa hambar di lidah Kalea yang keluh. Ceklek. Suara pintu garasi otomatis yang terbuka membuat jantung Kalea serasa berhenti berdetak. Suara ban mobil sedan Eropa yang menggesek lantai keramik garasi terdengar seperti raungan monster. Hestu pulang lebih awal. Kalea buru-buru mematikan kompor. Ia menyeka keringat dingin di pelipisnya, merapikan jilbab instan lusuhnya, dan berusaha memasang senyum terbaik. Ia harus terlihat sempurna. Tidak boleh ada lelah, tidak boleh ada keluhan. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Hestu muncul di ambang pintu dapur. Pria itu tampan, harus diakui. Rahangnya tegas, setelan jas kerjanya licin tanpa kusut, dan jam tangan melingkar di pergelangan tangannya memancarkan aura kesuksesan. Namun, mata yang menyipit tajam itu tidak menatap wajah istrinya. Tatapan Hestu langsung terkunci pada wajan di atas kompor dan karung beras di sudut ruangan. Mas Hestu sudah pulang? Mau aku buatkan teh? Kata-kata Kalea terputus. Hestu mengangkat tangannya, memberi isyarat diam tanpa menoleh. Pria itu berjalan lurus melewati Kalea seolah istrinya adalah patung pajangan yang tak bernyawa. Hestu meletakkan tas kerjanya di meja makan, lalu mengeluarkan sebuah benda yang selalu membuat perut Kalea mula setiap malam. Sebuah timbangan digital presisi tinggi. Timbangan yang biasanya dipakai oleh pedagang emas untuk menimbang gramasi logam mulia. Tanpa bicara, Hestu berjalan ke sudut dapur. Ia menyeret karung beras berlabel premium import itu ke tengah ruangan. Kalea menahan napas, meremas ujung daster gamisnya hingga buku-buku jarinya memutih. Hestu mengambil wadah plastik, menuangkan sisa beras dari karung, lalu meletakkannya di atas timbangan emas itu. Angka digital berwarna merah berkedip-kedip. Hestu mengeluarkan kalkulator dari saku celananya. Jari-jarinya menari cepat, menghitung selisih berat awal dikurangi jatah makan harian. Ruangan itu hening. Hanya ada suara tik-tik-tik dari kalkulator dan desau napas Kalea yang memburu. Tiba-tiba, Hestu berbalik. Wajah tampannya berubah merah padam. Ia melempar kalkulator itu ke meja makan dengan keras. Bra, 50 gram, bentak Hestu. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding dapur yang dingin. Kemana larinya 50 gram beras saya? Kalea? Kalea mundur selangkah, punggungnya menabrak pinggiran wastafel. Mas, itu tadi aku. Jangan bohong. Hestu memotong cepat, langkahnya memburu mendekati Kalea. Telunjuknya menuding tepat di depan hidung istrinya.
Jatahmu sehari itu 200 gram mentah. Beras di karung ini pagi tadi 5 kilogram pas. Sekarang sisa 4.750 gram. Harusnya sisa 4.800 gram. Ada selisih 50 gram. Kamu makan apa? Kamu mau bikin saya bangkrut pelan-pelan dengan kerakusanmu itu? Air mata Kalea mendesak keluar, tapi ia tahan sekuat tenaga. Ia lapar. Ya Tuhan, dia sangat lapar. Tapi 50 gram beras yang hilang itu bukan masuk ke perutnya. Sore tadi, seekor kucing kurus dengan kaki pincang mengeong memilukan di pagar belakang. Kalea yang tak tega mengambil segenggam beras, memasaknya sebentar, dan memberikannya pada kucing itu. Hanya segenggam. Sekecil itu. Tapi bagi Hestu, 50 gram adalah dosa besar. Kamu pikir beras ini jatuh dari langit bareng air hujan? Hestu mencengkeram lengan Kalea, matanya berkilat penuh perhitungan. Beras ini impor dari Thailand, Kalea. Harganya 3 kali lipat beras pasar. 50 gram hari ini, besok 50 gram lagi. Setahun berapa? Hah? Kamu itu istri. Tugasmu menjaga harta suami, bukan jadi tikus yang menggerogoti lumbung. Maaf, Mas, aku lapar sekali, jadi aku masak sedikit lebih banyak. Bohong Kalea. Ia lebih baik dituduh rakus daripada Hestu tahu ia memberi makan kucing. Jika Hestu tahu, kucing itu mungkin tidak akan bernyawa besok pagi. Hestu mendengus jijik. Ia melepaskan cengkeramannya kasar, membuat Kalea terhuyung. Pria itu berjalan menuju kulkas 2 pintu yang besar. Dari saku celananya, ia mengeluarkan sebuah rantai kecil dan gembok. Hukuman buat kamu, ucap Hestu dingin. Ia melilitkan rantai itu di pegangan pintu kulkas dan menguncinya. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti vonis mati. Malam ini dapur tutup. Tidak ada makan malam buat kamu. Nasi goreng di wajan itu, buang. Saya tidak sudi melihat kamu makan hasil curian. Kalea menatap nanar nasi goreng dingin di wajan. Perutnya berbunyi, perih melilit. Asam lambungnya mulai naik karena stres dan telat makan. Tapi Mas, aku belum makan dari siang. Siapa suruh boros? Hestu tak peduli. Ia mengambil botol air mineral dingin dari dalam tasnya, meneguknya dengan nikmat di depan Kalea yang kerongkongannya kering kerontang. Kalea menelan ludah. Ia haus sekali. Ia melirik ke arah dispenser di pojok ruangan. Ia berniat mengambil gelas. Namun, gerakan Hestu lebih cepat. Melihat lirikan mata istrinya, Hestu tersenyum miring. Senyum yang mengerikan. Ia berjalan santai ke arah dispenser, lalu menekan tombol power di belakang mesin itu hingga lampu indikatornya mati. Tak cukup sampai di situ, ia mencabut galon yang masih berisi setengah dan membawanya masuk ke dalam kamar tidur utama. Air galon juga jatahnya sudah habis. Ujar Hestu santai sambil menjinjing galon berat itu dengan mudah. Ia berhenti di ambang pintu kamar, menoleh pada Kalea yang kini menangis tanpa suara. Kalau haus, minum air keran. Atau kalau mau hemat, tampung air hujan di luar. Gratis. Pintu kamar terbanting menutup, meninggalkan Kalea sendirian di dapur yang gelap, lapar, dan haus. Di luar, petir menyambar keras, seolah mewakili amarah yang mulai tumbuh di sudut hati Kalea yang paling dalam. Ia menatap pintu kamar itu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Rasa takut itu perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain. Kebencian. Kalea tidak tahu bahwa di balik pintu kamar itu, Hestu baru saja menerima telepon yang akan mengubah posisi mereka selamanya. Telepon dari laboratorium tentang hasil tes kesehatannya yang selama ini ia sembunyikan. Cahaya matahari pagi yang menerobos celah gorden tebal ruang tamu tidak membawa kehangatan bagi Kalea. Di sudut ruang servis yang tersembunyi, suara tatik-tatik pelan dari mesin jahit tua terdengar berirama. Kalea bekerja dalam diam, jari-jarinya yang lentik namun kasar di ujungnya, dengan cekatan menyatukan potongan kain satin pesanan pelanggan online. Ini adalah rahasia kecilnya. Satu-satunya cara agar ia bisa membeli pembalut atau sabun muka tanpa harus mengajukan proposal anggaran dan dimaki Hestu. Setiap jahitan adalah doa agar suaminya tidak pulang mendadak. Namun, ketenangan itu pecah seketika. Ting, ting. Bel rumah berbunyi nyaring, disusul gedoran pintu yang tidak sabaran. Kalea tersentak kaget. Jarinya nyaris tertusuk jarum. Jantungnya berpacu cepat. Hestu tidak mungkin pulang jam segini.
Dia sedang ada meeting di SCBD. Dengan tergesa, Kalea menyembunyikan tumpukan kain di bawah keranjang baju kotor, merapikan jilbabnya, dan berlari kecil menuju pintu utama. Saat pintu terbuka, aroma parfum melati yang menyengat langsung menusuk hidung. Di sana, berdiri Bu Darmi, Ibunda Hestu, dengan kacamata hitam besar yang bertengger di hidungnya dan setumpuk gelang emas yang bergemerincing heboh setiap kali ia menggerakkan tangan. Lama sekali buka pintunya. Kamu ngapain di dalam? Tidur? Atau main HP? Sembur Bu Darmi tanpa permisi, langsung menerobos masuk dengan sepatu hak tingginya yang masih kotor dari jalanan. Maaf, Bu. Kalea lagi di belakang, nyuci baju. Jawab Kalea lirih, menutup pintu pelan. Bu Darmi mendengus, matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan bak scanner pendeteksi debu. Ia berjalan ke arah bufet TV, mengusapkan telunjuknya di sana, lalu memeriksa ujung jarinya. Ia tampak kecewa karena tidak menemukan alasan untuk memarah-marah. Hestu bilang pengeluaran listrik bulan ini naik 50.000. Pasti gara-gara kamu sering nyalain mesin cuci siang hari, kan? Dasar boros. Tuduh Bu Darmi seenaknya sambil menghempaskan pantatnya di sofa kulit impor buatan Italia itu. Sana, buatkan ibu minum. Jangan pakai gula lagi mahal. Air putih saja. Yang dingin. Kalea mengangguk patuh. Saat ia berbalik, Bu Darmi berteriak lagi. Sekalian itu jas kerja Hestu yang di kursi makan, dibawa ke laundry atau dicuci tangan. Jangan pakai mesin cuci, nanti rusak kainnya. Itu jas mahal, harganya lebih mahal dari mahar nikahmu dulu. Kalea menelan ludah yang terasa pahit. Ia mengambil jas kerja berwarna abu-abu tua yang tergeletak di kursi makan. Jas itu memang terasa berat dan mewah. Bahannya halus, jahitan tangannya rapi. Sebelum mencuci, kebiasaan lama Kalea sebagai istri yang teliti adalah memeriksa saku, takut ada dokumen penting atau uang receh yang tertinggal. Di ruang cuci yang sempit, Kalea merogoh saku kanan jas itu. Kosong. Ia beralih ke saku kiri. Jarinya menyentuh secari kertas yang sudah agak lecek. Kalea menariknya keluar. Itu bukan bon parkir atau catatan kerja. Itu struk pembayaran restoran. Kalea membuka lipatan kertas termal itu perlahan. Matanya menyusuri deretan huruf yang tercetak hitam di sana. Nama restorannya adalah salah satu steakhouse paling elit di Jakarta, tempat di mana satu porsi makanannya bisa seharga gaji UMR. Tanggal, hari ini. Jam, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Item, 2X Wagyu A5 ribeye steak, multi-kue gold. Rp3.200.000, 1X lobster thermidor, Rp1.500.000, 1X truffle mashed potato, Rp250.000, 2X sparkling water, Rp180.000. Total, Rp5.130.000. Tangan Kalea gemetar hebat. Kertas tipis itu serasa berubah menjadi bara api yang membakar kulitnya. Rp5.130.000. Untuk satu kali makan siang. Dada Kalea sesak. Seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Air mata yang sejak kemarin ia tahan, kini jatuh menitik tepat di atas angka total tagihan itu. Bayangan kejadian semalam berputar kembali di kepalanya. Hestu yang memarahinya habis-habisan karena selisih beras 50 gram. Hestu yang menggembok kulkas. Hestu yang membiarkannya tidur dengan perut melilit kelaparan dan tenggorokan kering. Ya Allah! Bisik Kalea parau. Suaranya pecah. Tadi siang, saat struk ini dicetak, Kalea sedang menahan lapar dengan meminum air keran yang dimasak ulang karena galon dikunci di kamar. Di saat yang sama, suaminya sedang memotong daging sapi termahal di dunia, tertawa, dan menikmati hidup. Tidak sendirian. Ada pesanan untuk 2 orang di situ. Siapa satunya? Rasa sakit hati itu bukan lagi seperti irisan pisau, tapi seperti hantaman palu godam yang menghancurkan tulang rusuknya. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Hestu bukan tidak punya uang. Hestu punya banyak uang. Dia hanya tidak ingin membagi sepeser pun untuk istrinya. Kalea! Mana minumnya? Teriakan Bu Darmi dari ruang tengah menyentak lamunan pedih itu. Kalea buru-buru menyeka air matanya kasar. Ia melipat kembali struk itu dan menyimpannya di balik saku dasternya. Ini bukti, batinnya. Satu bukti untuk hari pembalasan nanti. Malam harinya,
Suasana rumah makin mencekam saat Hestu pulang. Wajahnya terlihat segar, perutnya kenyang. Sangat kontras dengan Kalea yang wajahnya pucat pasi karena kurang gizi. Bu Darmi menyambut anaknya dengan pelukan hangat, seolah Hestu baru pulang dari medan perang. Anak ibu yang ganteng sudah pulang. Capek ya cari uang buat istri yang bisanya cuma di rumah? Sindir Bu Darmi sambil melirik sinis ke arah Kalea yang sedang menyiapkan piring kosong. Hestu tertawa kecil, melepas sepatunya. Ia membawa sebuah bungkusan plastik putih dengan logo restoran mahal, restoran yang sama dengan struk yang ditemukan Kalea tadi siang. Jantung Kalea berdesir. Apakah Hestu ingat padanya? Apakah Hestu membawakannya makanan enak sebagai permintaan maaf atas kejadian semalam? Sedikit harapan bodoh tumbuh di hatinya. Hestu berjalan ke meja makan, lalu melempar bungkusan plastik itu ke hadapan Kalea. Bunyi buk tumpul terdengar saat bungkusan itu mendarat di meja. "Buka," perintah Hestu pendek sambil melonggarkan dasinya. Dengan tangan gemetar, Kalea membuka simpul plastik itu. Aroma bumbu rosemary dan daging panggang menyeruak keluar, membuat perutnya berbunyi nyaring saking laparnya. Ia mengintip ke dalam kotak styrofoam itu. Harapannya hancur berkeping-keping. Isinya adalah tumpukan tulang iga sapi yang dagingnya sudah habis digerogoti. Hanya tersisa lemak-lemak putih menjijikan dan sedikit urat yang menempel di tulang besar itu. Ada juga sisa potongan sayuran yang sudah layu. Ini adalah doggy bag. Sisa makanan orang lain. Kalea mengangkat wajahnya, menatap Hestu dengan pandangan tak percaya. Itu sisa makan siang tadi sama klien. Sayang kalau dibuang, dagingnya masih ada dikit-dikit di sela tulang, ucap Hestu santai sambil menuang air putih untuk ibunya. Rebus lagi sana, kasih air yang banyak biar jadi kuah sop. Lumayan buat makan malam kamu, jadi beras di gudang gak perlu berkurang. Bu Darmi terkekeh, menepuk bahu anaknya bangga. Pintar kamu, Hestu. Istri itu memang harus diajarkan prihatin biar nggak manja. Tulang itu kalsiumnya tinggi loh, Kalea. Bersyukurlah suami kamu masih ingat bawain oleh-oleh. Kalea menatap tumpukan tulang sisa gigitan orang itu. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini hanya dingin yang membeku di dadanya. Ia menggenggam erat pinggiran meja makan, kukunya menancap di sana. Terima kasih, Mas, ucap Kalea datar, tanpa ekspresi. Suaranya kosong seperti lorong gua yang gelap. Hestu baru saja hendak menjawab, sama-sama, dengan nada angkuhnya. Ketika tiba-tiba wajahnya berubah aneh. Gelas air di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Prang! Tangan Hestu mencengkeram dadanya, lalu turun ke pinggang belakangnya. Matanya melotot. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar selain erangan tertahan. Wajah yang tadi merah segar, dalam hitungan detik berubah pucat seperti mayat. Hestu! Hestu kenapa nak? Bu Darmi menjerit histeris, bangkit dari sofa. Kalea hanya diam mematung. Melihat suaminya yang gagah itu perlahan limbung, lututnya menekuk, dan akhirnya ambruk menghantam lantai keramik yang dingin dengan suara gedebuk keras. Tubuh Hestu kejang sesaat, lalu muntah darah merah pekat membasahi kemeja mahalnya. Suara sirine ambulans membelah kesunyian malam di kompleks elit itu, meraung-raung seperti binatang buas yang terluka. Cahaya lampu rotari biru dan merah berputar liar, memantul di dinding-dinding rumah tetangga yang mulai mengintip dari balik tirai. Di dalam kabin ambulans yang sempit dan berbau alkohol menyengat, Kalea duduk kaku di samping berangkar. Tubuhnya terguncang setiap kali mobil melibas polisi tidur. Namun tatapannya kosong menatap wajah suaminya yang kini terpasang masker oksigen. Hestu, pria yang sejam lalu masih bisa membentak soal tulang sisa, kini tak berdaya. Bercak darah merah segar masih menempel di dagu dan kemeja mahalnya yang kini sudah digunting oleh petugas medis. Mas Hestu, bangun, nak, jangan tinggalkan ibu. Bu Darmi meratap histeris di seberang Kalea. Tangannya yang penuh cincin emas mengguncang-guncang kaki Hestu yang dingin. Air mata dan maskara luntur membanjiri wajah tuanya. Tiba-tiba, tatapan tajam Bu Darmi beralih pada Kalea. Kilatan kebencian itu begitu nyata di bawah remang lampu kabin. Ini pasti gara-gara masakan kamu, jerit Bu Darmi, suaranya melengking mengalahkan suara sirine. Telunjuknya menuding wajah Kalea. Kamu kasih racun apa di kuah sop itu? Heh? Anakku sehat walafiat sebelum makan masakanmu. Kalau Hestu kenapa-napa, saya pastikan kamu membusuk di penjara. Kalea,
Dasar istri pembawa sial. Kalea tidak menjawab. Ia hanya mengeratkan pegangannya pada tas jinjing kumal di pangkuannya. Di dalam tas itu, tersembunyi baju ganti dan uang receh hasil menjahit yang seharusnya ia gunakan untuk kabur malam ini ke terminal bus. Rencana itu batal total. Bukan karena cinta, tapi karena takdir sepertinya punya skenario yang lebih kejam untuk menahan langkahnya. Setibanya di IGD Rumah Sakit Pusat, kekacauan terjadi. Perawat dan dokter berlarian mendorong brankar Hestu. Roda besi berdecit nyaring di lantai vinil rumah sakit, beradu dengan teriakan instruksi medis. Pasien laki-laki, 33 tahun. Hematemesis masif. Tensi turun drastis 80/50. Siapkan loading cairan. Kalea tertinggal di belakang, berdiri di tengah lorong IGD yang dingin dan bising. Ia melihat pintu otomatis itu tertutup, menelan tubuh suaminya ke dalam ruang resusitasi. Ia menggigil. Bukan karena AC rumah sakit yang menusuk tulang, tapi karena ironi yang baru saja ia dengar. Cairan. Suaminya butuh cairan. Padahal di rumah, pria itu mengunci air minum seolah itu adalah racun. 1 jam berlalu seperti setahun. Kalea duduk di kursi tunggu besi yang keras. Bu Darmi masih sesenggukan sambil menelepon kerabat-kerabatnya, menceritakan versi cerita di mana Kalea adalah penjahat utamanya. Pintu ruang tindakan terbuka. Seorang dokter pria paruh baya keluar dengan wajah lelah, melepas sarung tangan karet yang bernoda darah. Keluarga Bapak Hestu? Bu Darmi langsung melompat bangun, nyaris menabrak dokter itu. Saya ibunya. Dok, anak saya kenapa? Keracunan makanan kan? Dok, pasti diracun istrinya. Dokter itu mengernyitkan dahi, menggeleng tegas. Bukan keracunan makanan, Bu. Kondisi Pak Hestu sangat kritis. Ginjalnya mengalami kegagalan fungsi akut. Sudah stadium akhir. Apa? Bu Darmi terbelalak, lututnya lemas. Kalea yang berdiri di belakang mertuanya ikut terkesiap. Gagal ginjal? Berdasarkan hasil lab cepat dan riwayat fisik, lanjut dokter itu dengan nada serius, matanya beralih menatap Kalea. Sepertinya pasien sering mengonsumsi suplemen bodybuilding atau obat-obatan peningkat stamina dalam jangka panjang, dan yang paling parah, tubuhnya mengalami dehidrasi kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ginjalnya kering, rusak parah karena dipaksa bekerja keras menyaring racun tanpa asupan air yang cukup. Kalea menutup mulutnya dengan tangan. Dehidrasi kronis. Hestu, pria yang selalu bangga dengan gaya hidup hematnya, ternyata diam-diam mengonsumsi suplemen murahan demi menjaga bentuk tubuh tanpa harus bayar personal trainer atau makan makanan bergizi. Dan obsesinya menghemat air galon, obsesi itulah yang kini membunuhnya. Kikir itu telah memakan tuannya sendiri. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya saat ini adalah transplantasi ginjal segera. Vonis dokter itu bagai petir di siang bolong. Cuci darah hanya solusi sementara karena kondisinya sangat tidak stabil. Kita butuh donor yang cocok secepatnya. Adakah keluarga yang bersedia dites kecocokannya? Golongan darah pasien AB negatif, cukup langka. Hening. Bu Darmi mundur perlahan, wajahnya pucat. Saya sudah tua, Dok. Saya punya diabetes. Tidak mungkin saya. Mata dokter dan Bu Darmi kini tertuju pada satu-satunya orang yang tersisa. Kalea. Kalea merasakan darahnya berdesir. Golongan darahnya AB negatif. Sama persis dengan Hestu. Dulu, saat mereka menikah, Hestu pernah bercanda bahwa itu tanda mereka berjodoh sehidup semati. Sekarang, kesamaan itu terasa seperti kutukan. Atau mungkin peluang? Cek saya, Dok. Suara Kalea terdengar datar, namun bergema kuat di lorong sunyi itu. Proses pemeriksaan berjalan kilat karena situasi darurat. Kalea diambil darahnya, menjalani serangkaian tes cepat. Ia merasa seperti sapi perah yang sedang diperiksa kualitas susunya, bukan manusia yang hendak mengorbankan organ vital. 2 jam kemudian, dokter kembali dengan membawa map hasil lab. Kali ini ia mengizinkan Kalea dan Bu Darmi masuk ke ruang rawat intensif tempat Hestu sudah sadar namun sangat lemah. Ruangan itu penuh dengan suara bip-bip-bip monitor jantung yang monoton. Hestu terbaring dengan selang infus dan selang darah di mana-mana. Wajahnya abu-abu, matanya cekung. Kesombongan dan kegagahannya lenyap tak berbekas. Saat melihat Kalea masuk, mata Hestu yang layu sedikit berbinar.
Hasilnya luar biasa. Dokter membuka percakapan, menatap Kalea dengan kagum. Ibu Kalea adalah perfect match. Tingkat kecocokan jaringan sangat tinggi, risiko penolakan sangat minim. Ini keajaiban. Kita bisa jadwalkan operasi besok pagi jika ibu setuju menandatangani surat persetujuan ini. Bu Darmi langsung menyambar pulpen dari saku jas dokter, lalu menyodorkannya kasar ke wajah Kalea. Tanda tangan. Cepat. Suamimu sekarat. Kamu mau tunggu apa lagi? Ini kewajiban kamu sebagai istri berbakti. Ginjal kamu ada 2, kasih 1 nggak bakal bikin kamu mati. Hestu diranjang berusaha menggerakkan tangannya yang gemetar. Ia menatap Kalea dengan tatapan memelas yang belum pernah Kalea lihat seumur hidupnya. Tatapan seorang pengemis. Kalea. Suara Hestu parau, kering seperti gurun pasir. Tolong aku. Sakit sekali. Aku janji aku akan. Kalea menatap kertas persetujuan operasi itu. Putih, bersih, menanti goresan tintanya. Kemudian ia menatap wajah mertuanya yang beringas, lalu wajah suaminya yang menyedihkan. Potongan-potongan memori berputar cepat. Timbangan emas, gembok kulkas, tulang sisa, dan struk restoran 5 juta rupiah. Rasa kasihan yang sempat muncul di hati Kalea mendadak membeku, tergantikan oleh ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Sudut bibir Kalea terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang membuat dokter itu merinding tanpa alasan. Kalea tidak mengambil pulpen itu. Ia justru melipat kedua tangannya di dada, berdiri tegak dan anggun. Tunggu dulu, Dok, ucap Kalea lembut namun tegas. Matanya menatap lurus ke manik mata Hestu yang mulai panik. Ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum ada yang membedah perut saya. Ginjal ini mahal, Mas, dan sepertinya kamu belum mampu membelinya. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling dan suara desis mesin espresso memenuhi udara, sangat kontras dengan bau antiseptik dan amis darah yang menyelimuti Kalea beberapa jam lalu. Di sebuah kafe kecil di seberang rumah sakit, Kalea duduk tenang menghadap jendela kaca besar. Di luar sana, gedung rawat inap tempat suaminya meregang nyawa terlihat menjulang angkuh menantang langit Jakarta yang mendung. Di hadapan Kalea, duduk seorang pria muda berkacamata dengan setelan jas rapi. Namanya Pak Adrian, seorang pengacara spesialis sengketa harta yang direkomendasikan teman lama Kalea lewat pesan singkat semalam. Di meja, terhampar sebuah buku catatan kecil bersampul kulit imitasi warna hitam yang pinggirannya sudah terkelupas. Buku itu tampak biasa saja, seperti buku resep atau catatan belanja harian ibu rumah tangga. Namun, isinya adalah neraka. Pak Adrian membalik halaman demi halaman buku itu dengan dahi berkerut dalam. Jari-jarinya sesekali berhenti untuk memperbaiki letak kacamata, seolah tak percaya dengan apa yang dibacanya. Ini sangat rinci, Bu Kalea, gumam Pak Adrian, suaranya terdengar takjub bercampur ngeri. Tanggal 12 Maret 2018, dilarang makan malam karena lupa mematikan lampu kamar mandi selama 10 menit. Denda administratif, 50.000 dipotong dari uang belanja. Tanggal 5 Agustus 2019, biaya pengobatan demam tinggi ditolak, disuruh minum air hangat saja. Ibu mencatat semuanya. Kalea menyeruput latte hangatnya. Kopi pertama yang ia beli dengan uangnya sendiri setelah sekian lama tanpa rasa bersalah. Rasanya manis, hangat, dan membebaskan. Saya tidak punya teman curhat, Pak. Hestu melarang saya bergaul dengan tetangga karena takut saya membocorkan rahasia dapur. Jadi, buku itu adalah satu-satunya tempat saya bicara, jawab Kalea tenang. Matanya menatap tajam ke arah pengacara itu. Pertanyaannya, apakah catatan itu punya nilai hukum? Pak Adrian menutup buku itu perlahan, lalu menatap Kalea dengan pandangan profesional. Ia mengeluarkan kalkulator dan sebuah tablet. Secara pidana, ini bukti kuat penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Tapi ibu bilang ibu tidak mau memenjarakan dia, kan? Ibu mau transaksi? Saya mau dia membayar, Pak. Secara harfiah, potong Kalea cepat. Hitung semuanya. Konversikan setiap jasa saya sebagai pembantu, koki, perawat, dan cleaning service selama 10 tahun dengan standar gaji profesional Jakarta. Tambahkan bunga inflasi. Lalu masukkan denda atas kelalaian nafkah. Dan satu lagi. Kalea mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah namun penuh penekanan.
Hitung nilai kerugian imaterial atas keguguran anak pertama kami 5 tahun lalu karena saya kurang gizi. Pak Adrian tertegun. Ia menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Jemarinya mulai menari di atas layar tablet, memasukkan angka-angka, membuat simulasi. Suara ketukan jari di layar kaca itu terdengar seperti irama perang. Angkanya akan fantastis, Bu. Hampir mustahil dia bisa bayar tunai kalau semua asetnya beku, ujar Pak Adrian setelah beberapa menit hening. Dia punya aset, Pak. Bang. Saya punya daftarnya di halaman terakhir. Sertifikat tanah, emas batangan, saham. Tugas Bapak adalah membuat draft perjanjian pengalihan aset itu. Sah secara hukum, tidak bisa dibatalkan, dan harus ditandatangani sebelum pisau bedah menyentuh kulit saya. Pak Adrian menatap wanita di depannya dengan rasa hormat yang baru. Kalea bukan lagi istri yang teraniaya. Dia adalah negosiator ulung yang sedang memegang kartu as. Baik, Bu. Saya akan siapkan dokumennya dalam 2 jam. Kita butuh notaris yang bisa datang ke rumah sakit. Saya akan atur semuanya. Kalea mengangguk puas. Ia menghabiskan sisa kopinya, lalu berdiri. Saya harus kembali ke kandang singa, sebentar. Pastikan dokumen itu siap saat saya panggil. Kalea berjalan keluar kafe, menyeberangi jalan aspal yang basah sisa hujan, kembali menuju lobi rumah sakit yang dingin. Langkahnya mantap. Gamis lusuhnya berkibar tertiup angin. Namun aura yang ia pancarkan kini berbeda. Dulu ia berjalan menunduk takut. Kini dagunya terangkat tinggi. Di lorong lantai 3, di depan ruang ICU, suasana masih tegang. Begitu sosok Kalea muncul di belokan koridor, sesosok wanita tua dengan kebaya mewah langsung menerjang ke arahnya. Bu Darmi. Wajahnya merah padam, rambut sanggulnya sedikit berantakan. Ia terlihat seperti banteng yang melihat kain merah. Dari mana saja kamu? Heh? Bentak Bu Darmi keras, membuat beberapa perawat di pos jaga menoleh kaget. Suara gelang emasnya bergemerincing ribut saat ia mencengkeram bahu Kalea dan mengguncangnya kasar. Suamimu di dalam lagi drop. Tensi darahnya anjlok. Dia panggil-panggil namamu, tapi kamu malah keluyuran. Apa kamu nggak punya hati? Kamu senang lihat suamimu mati? Kalea tidak melawan guncangan itu, tapi matanya menatap dingin ke wajah mertuanya. Lepaskan saya, Bu. Sakit. Sakit? Bu Darmi tertawa sinis. Tawanya melengking. Hestu lebih sakit. Dokter bilang operasi harus dilakukan sekarang juga atau dia lewat. Tapi mana bisa operasi kalau donornya kabur-kaburan? Tanda tangani surat itu sekarang. Kalea. Atau saya usir kamu dari rumah anak saya. Saya pastikan kamu jadi gelandangan di Jakarta. Ancaman itu. Ancaman? Diusir? Yang selama 10 tahun selalu menjadi mimpi buruk Kalea. Dulu, setiap kali kalimat itu keluar, Kalea akan bersimpuh, menangis, memohon ampun. Tapi hari ini, kata-kata itu terdengar kosong. Kalea menepis tangan Bu Darmi dengan satu gerakan sentak yang kuat. Bu Darmi terhuyung mundur, kaget dengan tenaga menantunya yang tiba-tiba besar. Rumah anak ibu? Ulang Kalea pelan, tapi setiap suku katanya penuh bisa. Ia melangkah maju, mendesak Bu Darmi hingga punggung wanita tua itu menempel ke dinding lorong. Bu Darmi gelagapan, matanya berkedip panik melihat perubahan drastis menantunya. Iya, itu rumah Hestu. Sertifikatnya atas nama Hestu. Kalea tersenyum miring. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Bu Darmi, berbisik dengan suara desis ular. Ibu lupa ingatan atau pura-pura bodoh? Rumah di Pondok Indah itu memang sertifikatnya atas nama Hestu sekarang. Tapi uang pembeliannya 100% berasal dari penjualan tanah warisan almarhum ayah saya di Bogor. Mata Bu Darmi membelalak lebar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Rahasia 10 tahun lalu yang mereka kubur rapat-rapat, ternyata tidak pernah mati. 10 tahun lalu. Lanjut Kalea, matanya berkaca-kaca menahan amarah yang meledak. Kalian menipu saya yang masih polos dan berduka. Kalian bilang uang itu untuk modal usaha bersama. Tapi Hestu diam-diam membalik nama sertifikat rumah itu tanpa sepengetahuan saya. Kalian pikir saya tidak tahu? Saya tahu, Bu. Saya diam karena saya bodoh. Saya cinta. Tapi cinta itu sudah mati bersama ginjal Hestu yang kering. Kalea mundur selangkah,
merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Jadi jangan pernah ancam usir saya dari rumah yang dibeli dengan keringat ayah saya. Sekarang, minggir. Saya mau bicara bisnis dengan anak ibu. Kalea berbalik, meninggalkan Bu Darmi yang mematung dengan wajah pucat pasi bersandar di dinding. Namun, saat Kalea hendak membuka pintu ruang Icu, pintu itu terbuka lebih dulu dari dalam. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. Keluarga Pak Hestu? Tolong dokternya dipanggil. Pasien kejang. Monitornya flatline sebentar. Jantung Kalea berdegup kencang. Bukan karena khawatir Hestu mati, tapi karena jika Hestu mati sekarang dia belum sempat membayar hutangnya. Dan Kalea tidak akan membiarkan suaminya mati dengan mudah sebelum merasakan penderitaan menjadi miskin. Bertahanlah, Mas, bisik Kalea sambil menerobos masuk. Nerakamu baru saja akan dimulai. Bunyi alarm monitor yang tadi menjerit-jerit kini mereda menjadi irama bip-bip-bip yang lambat namun tidak teratur. Tim medis perlahan mundur, memberi ruang setelah menyuntikkan obat penenang dosis tinggi ke selang infus Hestu. Dokter spesialis itu menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Kalea dengan wajah serius di balik maskernya. Dia stabil untuk saat ini, Bu. Tapi ini hanya sementara. Racun ureum di darahnya sudah sangat tinggi, mulai menyerang otak. Itu sebabnya dia kejang. Kita tidak punya waktu sampai besok pagi. Keputusan harus dibuat dalam 1 jam ke depan, atau dia akan koma permanen. Dokter itu menepuk bahu Kalea pelan, lalu keluar ruangan, meninggalkan sepasang suami istri itu dalam keheningan yang mencekam. Kalea berjalan mendekat ke sisi ranjang. Hestu terlihat mengenaskan. Wajahnya bengkak karena retensi cairan, kulitnya kelabu, dan bibirnya pecah-pecah kering. Bau amonia samar tercium dari napasnya, tanda khas penderita gagal ginjal parah. Pria yang selama ini memegang kendali penuh atas hidup Kalea, kini terbaring tak berdaya, terikat kabel dan selang. Kelopak mata Hestu bergetar, lalu terbuka perlahan. Tatapannya kabur, mencari-cari sosok di sampingnya. Saat matanya menangkap bayangan Kalea, ada kilatan harapan di sana. Tangan kanannya yang tertancap jarum infus berusaha menggapai tangan Kalea. Lea. Panggilnya lirih. Suaranya seperti gesekan kertas pasir. Jangan biarkan Mas mati. Kalea tidak menyambut tangan itu. Ia membiarkan tangan suaminya menggantung di udara, gemetar, lalu jatuh terkulai kembali ke spray putih. Kalea justru menarik kursi besi, duduk tepat di samping telinga Hestu, dan mencondongkan tubuhnya. Sakit ya, Mas? Bisik Kalea lembut. Nada suaranya terdengar penuh perhatian, tapi matanya sedingin es. Rasanya seperti apa? Seperti lambung yang perih karena tidak diisi nasi seharian? Atau seperti tenggorokan yang terbakar karena dilarang minum air galon? Hestu mengerjap, bingung. Ia menelan ludah susah payah. Kak, kamu bicara apa? Mas butuh ginjal kamu. Mas janji nanti Mas ganti. Ganti pakai apa? Potong Kalea cepat. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku gamis. Layarnya menyala terang di ruangan yang remang-remang itu. Kalea menggeser layar, membuka sebuah foto, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Hestu. Mata Hestu yang tadinya sayu mendadak melotot. Napasnya tercekat. Monitor jantung di sebelahnya kembali berbunyi lebih cepat. Bip 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 bip. Di layar ponsel itu, terpampang foto sebuah brankas besi yang terbuka. Di dalamnya, tumpukan logam mulia batangan berkilauan di bawah cahaya lampu kantor. Bukan 1 atau 2 keping, tapi tumpukan balok emas seberat 100 gram yang berjajar rapi. Di rak bawahnya, terlihat bundelan uang tunai dolar Singapura yang tebal. Indah sekali ya, Mas? Kalea berbisik lagi, kali ini lebih dekat, seolah sedang menceritakan dongeng tidur. Aku baru tahu, ternyata brankas di balik lukisan ruang kerjamu itu isinya bukan dokumen kantor, tapi masa depan kita ralat, masa depanmu dan ibumu. Hestu mencoba menggeleng, keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Itu uang perusahaan bukan? Jangan bohong lagi, sela Kalea, jarinya menggeser layar ke foto berikutnya. Sebuah sertifikat apartemen mewah di kawasan Kuningan atas nama Bu Darmi, tertanggal 2 bulan lalu. Kamu membelikan ibumu apartemen seharga 3 miliar tunai. Tunai, Mas?
Di hari yang sama saat kamu memarahi aku karena beli sabun cuci piring kemasan botol dan menyuruhku pakai sabun colek curah. Air mata Hestu menetes dari sudut matanya. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan. Rahasianya, benteng kekuasaannya, telah runtuh. Istrinya, yang ia pikir hanyalah wanita bodoh yang penurut, ternyata telah masuk ke dalam jantung pertahanannya. Kamu kaya raya, Hestu, desis Kalea, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak di dada. Kamu punya emas senilai 2 miliar. Kamu punya aset properti di mana-mana. Tapi kamu biarkan istrimu makan nasi sisa kemarin. Kamu biarkan istrimu menjahit sampai jari berdarah cuma buat beli pembalut. Kamu manusia atau iblis? Maaf. Hestu merintih. Dadanya naik turun cepat. Monitor mulai memberikan peringatan takikardia. Mas hilaf. Mas cuma mau nabung buat masa tua kita. Masa tua siapa? Masa tuamu. Bentak Kalea tertahan. Karena dengan caramu memperlakukan aku mungkin mati muda karena kurang gizi sebelum kita tua. Hestu terbatuk-batuk hebat. Tubuhnya mengejang pelan. Rasa sakit di pinggangnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa nyawanya sedang ditarik perlahan. Ia butuh Kalea. Ia butuh ginjal itu. Tidak ada donor lain. Daftar tunggu nasional butuh waktu 5 tahun. Uangnya yang bermiliar-miliar itu tidak bisa membeli ginjal instan di pasar gelap malam ini juga. Hestu kembali menggapai tangan Kalea. Kali ini ia berhasil mencengkeram ujung lengan baju Kalea dengan sisa tenaganya yang terakhir. Cengkeraman keputusasaan. Tolong. Mas nggak kuat. Hestu menangis. Air mata membasahi pipi tirusnya. Mas akan berubah. Sumpah demi Tuhan. Mas akan berubah. Mas akan kasih semua yang kamu mau. Asal Mas hidup. Kalea menatap tangan suaminya yang mencengkeram bajunya. Ia ingat cengkeraman tangan yang sama saat menyeretnya menjauh dari dapur. Ia ingat tangan itu yang menampar pipinya bulan lalu hanya karena tagihan listrik naik. Janji manis seorang pria yang sedang sekarat tidak ada harganya. Kalea tahu itu. Jika Hestu sembuh besok tanpa ikatan apa-apa, pria itu akan kembali menjadi monster pelit dalam hitungan minggu. Kalea perlahan melepaskan jari-jari Hestu satu persatu dari lengan bajunya. Ia berdiri tegak, merapikan jilbabnya, lalu menatap Hestu dengan pandangan yang tak bisa dibaca. Semua orang bisa janji berubah saat pisau sudah di leher. Mas, ucap Kalea dingin. Ia membungkuk sedikit, menatap lurus ke dalam mata suaminya. Tapi perubahan itu butuh modal. Dan harga untuk ginjal serta maafku sangat mahal. Ruang rapat VIP di lantai 5 rumah sakit itu lebih mirip ruang interogasi daripada tempat diskusi keluarga. AC sentral mendesis pelan, menyebarkan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah membekukan ketegangan yang menggantung tebal di udara. Di tengah meja oval panjang yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap, tergeletak sebuah map merah menyala. Map itu adalah bom waktu yang siap meledak. Di satu sisi meja, duduk Kalea dengan punggung tegak, wajahnya tenang tanpa ekspresi, didampingi Pak Adrian yang sibuk merapikan tumpukan dokumen legal. Di seberang mereka, duduk Pak Burhan, pengacara kepercayaan keluarga Hestu yang sudah mengabdi puluhan tahun. Pria tua berambut perak itu wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol keluar menahan amarah. Di dinding, sebuah layar TV besar menampilkan sambungan video call langsung ke ruang ICU. Hestu terlihat di sana, terbaring lemah dengan mata terpejam, tapi telinganya mendengarkan setiap kata. Bra. Pak Burhan membanting map merah itu ke meja hingga gelas air mineral di dekatnya bergetar. Suara hantaman itu menggema, memecah kesunyian ruangan. Ini gila. Benar-benar gila, teriak Pak Burhan, jarinya gemetar menunjuk wajah Kalea. Anda sadar apa yang Anda minta, Bu Kalea? Anda meminta klien saya memindahkan 90% asetnya. Rumah, tanah, emas, saham, atas nama Anda sebagai syarat operasi? Ini bukan perjanjian suami istri. Ini pemerasan. Ini perampokan di siang bolong. Kalea tidak berkedip. Ia hanya meraih gelas airnya. Menyesapnya pelan seolah sedang menonton pertunjukan drama yang membosankan. Bapak salah baca, jawabnya santai. Itu bukan syarat operasi. Itu adalah jaminan masa depan saya pasca operasi. Jika saya mati di meja bedah, atau jika ginjal saya gagal berfungsi di tubuh Hestu, siapa yang menjamin nasib saya? Hestu?
Dia bahkan tidak mau menjamin makan malam saya kemarin. Pak Burhan mendengus kasar. Ia berdiri dan berkacak pinggang. Jangan memutarbalikkan fakta. Dalam Undang-Undang Kesehatan, jual beli organ tubuh itu ilegal. Pidana. Saya bisa laporkan Anda ke polisi sekarang juga atas tuduhan perdagangan organ dan pemerasan dalam keadaan darurat. Ancaman itu serius. Penjara menanti bagi siapa saja yang terbukti memperdagangkan organ tubuh manusia. Pak Adrian di samping Kalea sempat terlihat gelisah, hendak membuka mulut untuk membela kliennya. Namun, Kalea mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar pengacaranya diam. Biar dia yang menangani ini. Kalea tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum dingin yang membuat Pak Burhan merasa suhu ruangan turun beberapa derajat lagi. Kalea merogoh saku blazernya, blazer pinjaman dari istri Pak Adrian, dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Ia meletakkannya perlahan di atas meja, tepat di samping map merah itu. Klik. Silakan lapor polisi, Pak Burhan, tantang Kalea lembut. Tapi sebelum Bapak menelepon, sebaiknya Bapak lihat dulu isi flash disk ini. Pak Burhan mengerutkan kening, curiga. Apa ini? Hestu itu paranoid, Pak. Jelas Kalea, matanya melirik sekilas ke layar TV di mana Hestu terlihat mulai gelisah di ranjangnya. Dia memasang CCTV di setiap sudut rumah, termasuk dapur dan ruang makan. Tujuannya? Untuk mengawasi apakah saya mencuri beras atau makan lebih dari jatah. Kalea condong ke depan, tatapannya menembus mata Pak Burhan. Tapi dia lupa, CCTV itu juga merekam kejahatannya sendiri. Di situ ada rekaman Hestu menggembok kulkas saat saya sakit demam. Ada rekaman dia menimbang nasi sisa. Ada rekaman dia membentak saya dan melempar uang receh ke wajah saya. Itu bukti otentik penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis berat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Pak. Suasana hening seketika. Hanya suara bip-bip monitor jantung Hestu dari speaker TV yang terdengar semakin cepat. Jadi, lanjut Kalea, suaranya kini menekan penuh intimidasi. Pilih mana, Pak? Kita selesaikan di sini sebagai perjanjian pemisahan harta gono gini yang legal. Atau saya bawa flash disk ini ke kantor polisi dan media? Bayangkan headline beritanya, pengusaha kaya raya biarkan istri kelaparan hingga makan nasi aking. Saham perusahaan Hestu akan hancur dalam semalam. Wajah Pak Burhan memucat. Ia tahu betul reputasi adalah segalanya di dunia bisnis. Skandal seperti itu akan mematikan karir Hestu selamanya. Bahkan jika dia selamat dari operasi. Skakmat. Kalea melirik jam tangannya. Oh iya, satu lagi. Antrian donor ginjal nasional saat ini butuh waktu tunggu rata-rata 5-7 tahun. Kondisi Hestu, dokter bilang berapa jam lagi sebelum koma? 2 jam. Kalea terkekeh pelan, tawa yang kering tanpa rasa humor. Waktu adalah uang, Pak Burhan. Tapi kali ini, waktu adalah nyawa. Saya bisa pulang sekarang, tidur nyenyak, dan mencari suami baru tahun depan. Hestu? Dia tidak punya kemewahan itu. Pak Burhan terduduk lemas di kursinya. Argumen hukumnya patah di hadapan realita kematian yang mengintip di depan mata. Dia menatap layar TV, mencari instruksi dari kliennya yang sekarat. Di layar monitor, Hestu terlihat berjuang melepas masker oksigennya. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Matanya membelalak ketakutan melihat perdebatan itu memakan waktu berharganya. Hestu tahu Kalea tidak main-main. Wanita yang ia tindas selama 10 tahun itu kini telah berubah menjadi algojo yang memegang kapak di lehernya. Hestu mengumpulkan sisa tenaganya, mulutnya terbuka lebar, berteriak parau ke arah kamera CCTV di ruang ICU. Suaranya pecah, terdengar putus-putus namun jelas lewat speaker ruang rapat. Kasih! Kasih semuanya! Teriak Hestu histeris, disusul batuk darah yang mengerikan. Burhan! Jangan debat lagi! Berikan apa yang dia minta. Cepaat. Sakit. Suara stempel beradu dengan kertas. Blam, 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 terdengar seperti tembakan pistol di ruang ICU yang sempit itu. Seorang notaris perempuan berhijab rapi, yang didatangkan darurat oleh Pak Adrian, bekerja dengan kecepatan kilat di atas meja dorong rumah sakit. Keringat dingin mengalir di pelipis notaris itu, tangannya sedikit gemetar merasakan aura membunuh yang memenuhi ruangan. Di atas ranjang, Hestu terengah-engah.
Matanya nanar menatap tumpukan dokumen akta hibah dan perjanjian pemisahan harta yang kini terhampar di atas selimutnya, menutupi tubuhnya yang semakin ringkih. "Jangan, Hestu, jangan tanda tangan. Ibu tidak rela." Teriakan itu memecah konsentrasi. Bu Darmi, yang sejak tadi ditahan oleh 2 orang satpam di dekat pintu, meronta hebat. Tenaganya mendadak beringas layaknya orang kesurupan. Ia berhasil melepaskan diri, berlari menerjang ke arah ranjang, dan dengan kuku-kukunya yang panjang, ia menyambar salah satu dokumen penting itu. Sret! Kertas tebal itu robek sebagian di ujungnya. "Dasar perempuan iblis!" jerit Bu Darmi, meludahi lantai tepat di depan sepatu Kalea. "Kamu mau merampok anakku saat dia tidak sadar? Harta itu milik keluarga kami. Darah daging kami. Kamu cuma orang luar." Kalea tidak bergerak 1 inci pun. Ia menatap mertuanya dengan ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau yang dalam dan menghanyutkan. Perlahan, Kalea membungkuk, memungut sobekan kertas itu, lalu menatap Pak Adrian. "Cetak ulang halaman ini. Sekarang, perintah Kalea datar." Pak Adrian mengangguk cepat, mengeluarkan printer portabel dari tas kerjanya. Kalea kemudian beralih menatap Bu Darmi. Ia melangkah maju, memangkas jarak hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Aroma parfum Bu Darmi yang menyengat kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. "Ibu bilang saya orang luar?" bisik Kalea, suaranya rendah namun tajam mengiris. 10 tahun, Bu. 10 tahun saya mencuci celana dalam anak ibu, memasak bubur saat dia sakit, membersihkan muntahannya. Di mana ibu saat itu? Ibu sibuk belanja tas branded pakai uang Hestu, kan? Sekarang, saat ginjal anak ibu rusak, ibu mau sumbangkan ginjal ibu? Tidak, kan? Ibu takut mati. Bu Darmi terdiam, bibirnya gemetar. Kata-kata itu menohok tepat di ulu hati. "Kalau ibu tidak mau berkorban darah, jangan melarang saya mengambil bayaran atas darah yang akan saya berikan," lanjut Kalea dingin. Ia memberi isyarat pada satpam. "Bawa ibu ini keluar." Suaranya bikin tensi pasien naik. Kalau Hestu mati sebelum tanda tangan, itu salah ibunya. Hestu diranjang merintih. Tangannya melambai lemah. "Ibu keluar, tolong biarkan Kalea." Bu Darmi menatap anaknya tak percaya. Pengkhianatan itu sempurna sudah. Dengan tangis meraung yang menyayat hati, wanita tua itu diseret keluar ruangan. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang mencekam. Dokumen baru sudah siap. Pak Adrian menyodorkan papan jalan ke pangkuan Hestu. Namun, sebelum Hestu sempat memegang pena, Kalea meletakkan telapak tangannya di atas kertas itu, menahannya. "Tunggu," ucap Kalea. Hestu menatap istrinya dengan pandangan memelas. "Apa lagi, Lea? Mas sudah setuju, rumah, tanah, emas, semua buat kamu. Mas cuma mau hidup. Itu baru aset, Mas. Itu ganti rugi masa depan," jawab Kalea santai. Tangan kirinya merogoh tas jinjingnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang terlihat padat. Ia membuka tali amplop itu, lalu menarik keluar sebuah bundel kertas yang dijilid spiral. Kalea meletakkan bundel itu di dada Hestu. Judul di sampul depannya tertulis besar dengan huruf kapital tebal, "Info tagihan jasad derita, 2015 hingga 2025. "Apa-apa ini?" Napas Hestu tercekat. "Baca halaman rekapitulasi, Mas." Halaman 3. Perintah Kalea. Dengan tangan gemetar hebat karena efek racun ginjal dan ketakutan, Hestu membuka halaman itu. Matanya menyusuri baris demi baris angka yang tertera rapi layaknya laporan audit perusahaan multinasional. 1 jasa memasak menyiapkan makanan, 3x sehari x 10 tahun 540 juta rupiah, standar gaji chef pribadi. 2 jasa kebersihan laundry, 10 tahun 360 juta rupiah. 3 jasa perawat pribadi, saat sakit 50 juta rupiah. 4 denda kelalaian nafkah lahir, underpayment 1 miliar 200 juta rupiah. 5 kompensasi sewa rahim trauma keguguran, akibat malnutrisi 5 miliar rupiah. Mata Hestu membelalak sampai urat merahnya terlihat. Angka di baris paling bawah, grand total, membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Total tagihan itu mencapai miliaran rupiah, angka yang nyaris menyamai sisa aset cair yang ia miliki di bank. Kamu menghitung ini semua?"
Suara Hestu mencicit. Air matanya menetes membasahi kertas tagihan itu. Kita suami istri. Lea, kenapa ada hitungan seperti ini? Kalea tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat miris. Loh, Mas lupa? Bukannya Mas yang mengajarkan saya berhitung? Mas menghitung butiran nasi yang masuk ke mulut saya. Mas menghitung tetes air galon yang saya minum. Mas menghitung sabun colek yang saya pakai. Kalea mendekatkan wajahnya, menatap Hestu dengan intensitas yang membakar. Saya cuma murid yang baik, Mas. Saya belajar dari guru terbaik. Bedanya, Mas menghitung pengeluaran, saya menghitung penderitaan. Dan bunga penderitaan itu majemuk, Mas. Berlipat ganda setiap tahunnya. Kalea menyodorkan pena emas. Pena mahal milik Hestu yang dulu dilarang disentuh oleh Kalea, ke tangan suaminya yang layu. Di dokumen ini ada klausul tambahan. Bisik Kalea, menunjuk paragraf terakhir. Sisa uang tunai di rekening pribadimu akan didebit otomatis setiap bulan ke rekeningku sebagai cicilan hutang ini. Kamu akan hidup dengan uang saku UMR Jakarta yang akan kuberikan setiap tanggal 1. Sisanya, milikku. Hestu terisak. Ia merasa telanjang. Ia merasa dirampok, tapi rasa sakit di pinggangnya kembali menyentak. Kali ini lebih hebat, seolah malaikat maut sedang memeras ginjalnya yang rusak. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Gelap mulai merayap di sudut matanya. Dokter, seru Pak Adrian panik melihat monitor jantung Hestu yang mulai tidak beraturan. Tanda tangan, Mas, desak Kalea, tidak peduli pada alarm monitor yang bising. Ia menggenggam jemari Hestu, memaksanya memegang pena. Sekarang, atau aku keluar dari ruangan ini dan kamu mati sendirian bersama uangmu yang tidak berguna itu. Hestu menangis sesenggukan seperti anak kecil. Dengan sisa kesadaran terakhir dan tangan yang dituntun paksa oleh rasa takut mati, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Goresan itu jelek, berantakan, dan lemah. Tapi sah. Detik setelah pena itu terangkat, kepala Hestu terkulai ke samping. Matanya terpejam. Kalea menarik kertas itu dengan cepat, meniup tinta basah di tanda tangan suaminya, lalu menyerahkannya pada notaris. Wajahnya puas, seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Dokumen sah, ucap Kalea tenang, sementara tim medis mulai menyerbu masuk untuk menstabilkan Hestu yang kolaps. Kalea menatap tubuh suaminya yang kini dikerumuni dokter. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar di tengah kekacauan itu. Tinta hitammu sudah keluar. Mas, sekarang giliran darahmu. Jangan mati dulu, kamu belum mulai mencicil hutangmu. Lampu neon putih di langit-langit koridor rumah sakit berkelebat cepat seperti garis-garis jalan tol yang dilihat dari kaca mobil berkecepatan tinggi. Kalea terbaring di atas brankar dorong, menatap kosong ke atas. Roda brankar bergemuruh pelan di lantai vinil, diiringi langkah kaki cepat para perawat yang mendorongnya menuju ruang operasi. Oke. Di sebelahnya, brankar lain didorong sejajar. Hestu. Suaminya itu sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya karena pengaruh obat praanestesi. Wajahnya damai, seolah tidak pernah melakukan dosa apapun. Tangan Hestu yang terkulai sempat bersenggolan dengan lengan Kalea saat brankar mereka berbelok di tikungan koridor. Sentuhan kulit yang dingin. Dulu, sentuhan itu adalah sumber ketakutan Kalea. Namun hari ini, sentuhan itu terasa seperti menyentuh aset investasi yang harus dijaga agar tidak rusak sebelum menghasilkan laba. Pintu ganda bertuliskan, sterile area, no entry, terbuka otomatis dengan desisan hidrolik. Hawa dingin yang menusuk langsung menyergap kulit Kalea, jauh lebih dingin dari AC kamar tidur yang biasa disetel Hestu. Kita mulai induksi anestesia, Bu Kalea. Suara dokter anestesi terdengar lembut di balik masker hijaunya. Hitung mundur dari 10. Pikirkan tempat yang paling indah, tempat di mana ibu merasa paling bebas. Kalea mengangguk lemah. Masker oksigen dipasang menutupi hidung dan mulutnya. Bau karet dan gas medis yang manis memenuhi rongga dadanya. 10. Kalea memejamkan mata. Bayangan dapur rumahnya muncul. Dapur yang gelap dengan gembok besar di pintu kulkas. 9. Gembok itu hancur berkeping-keping. Pintu kulkas terbuka lebar. Isinya penuh. Daging segar, buah-buahan ranum, coklat mahal, susu murni. Tidak ada timbangan emas di sana. Tidak ada mata yang mengawasi. 8. Hestu ada di sana,
berlutut di lantai dapur, memunguti remah nasi yang jatuh. Tapi kali ini, Kalea tidak takut. Ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi makan yang tinggi seperti singgasana, mengenakan gaun merah menyala, memegang piring berisi stik wagyu yang dulu hanya bisa ia lihat struknya. 7. Gelap. Kesadaran Kalea perlahan tersedot ke dalam lubang hitam yang nyaman. Tubuhnya terasa melayang ringan, lepas dari beban gravitasi dan beban pernikahan yang menghimpitnya selama 1 dekade. Di dunia nyata, pisau bedah berkilau di bawah sorotan lampu operasi yang menyilaukan. Dokter bedah utama mengulurkan tangan, menerima skalpel dari asistennya. Insisi dimulai. Jam 14.15 waktu Indonesia Barat. Logam tajam itu mengiris kulit perut Kalea. Darah merah segar merembes keluar, kontras dengan kain penutup operasi yang berwarna hijau toska. Monitor EKG berbunyi ritmis. Tut-tut-tut, irama kehidupan yang sedang dipertaruhkan. Di ruang sebelah, tim dokter lain sedang membedah perut Hestu, bersiap menerima hadiah yang sangat mahal ini. Sementara itu, di ruang tunggu VIP yang sunyi, Bu Darmi duduk meringkuk di sudut sofa. Kakinya dinaikkan ke atas, memeluk lutut layaknya anak kecil yang ketakutan. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi gemerincing gelang emas yang dipamerkan. Matanya bengkak, maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipi keriputnya. Di seberang ruangan, Pak Adrian duduk tenang sambil memangku tas kerjanya yang kini berisi dokumen-dokumen bernilai miliaran rupiah. Ia sesekali melirik jam tangannya, lalu menatap iba pada wanita tua di depannya. "Ibu tenang saja," ujar Pak Adrian memecah keheningan. "Tim dokternya terbaik di Indonesia. Pak Hestu pasti selamat." Bu Darmi mengangkat wajahnya. Matanya nanar menatap pengacara itu. "Bukan nyawa Hestu yang saya takutkan," desisnya parau. "Tapi hidup kami setelah dia sadar. Perempuan itu, Kalea, dia benar-benar mengambil semuanya." Pak Adrian tersenyum tipis, sangat profesional. "Bukan mengambil, Bu, tapi mengamankan haknya. Secara hukum, mulai detik ini, rumah yang ibu tempati statusnya adalah milik Bu Kalea. Mobil yang ibu pakai, milik Bu Kalea. Bahkan deposito hari tua ibu ya, itu juga masuk dalam daftar aset yang dilimpahkan." Bu Darmi menjerit tertahan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kami akan jadi gelandangan. Dia pasti akan membalas dendam. Dia akan menyiksa saya seperti saya menyiksa dia dulu. Karma itu bekerja dengan cara yang unik, Bu," jawab Pak Adrian tenang sambil membuka majalah bisnis. "Kadang dia datang pelan-pelan, kadang dia datang membawa pisau bedah." Kembali ke ruang operasi, suasana mendadak berubah tegang. Suara monitor jantung Kalea yang tadinya stabil tiba-tiba berubah tempo menjadi cepat dan tidak beraturan. "Tot-tot-tot-tot. Tekanan darah donor drop. 60/40. Seru dokter anestesi, suaranya meninggi di balik masker. "Ada pendarahan internal di arteri renalis. Klem. Cepat klem." Tangan dokter bedah bergerak cepat namun sedikit panik. Darah menyembur lebih banyak dari yang diperkirakan, membanjiri rongga perut Kalea. Warna merah pekat menggenangi sarung tangan lateks putih itu. Suara suktion atau penyedot cairan terdengar berisik, berusaha membersihkan pandangan agar dokter bisa melihat sumber kebocoran. Saturasi oksigen turun ke 85%. "Kita kehilangan dia. Siapkan epinefrin." Di ambang batas antara hidup dan mati, dalam alam bawah sadarnya, Kalea merasa ditarik paksa dari mimpi indahnya. Ia berdiri di sebuah lorong putih tanpa ujung. Di kejauhan, ia melihat sosok almarhum ayahnya tersenyum, melambaikan tangan, seolah mengajak pulang. "Pulang, enduk. Sudah cukup kamu menderita." Suara ayahnya bergema lembut. Kalea melangkah maju, ingin meraih tangan ayahnya. Rasanya begitu damai. Tidak ada rasa sakit, tidak ada Hestu, tidak ada hutang. Hanya kedamaian abadi. Namun langkahnya terhenti. Kalea menoleh ke belakang. Di ujung lorong yang gelap, ia melihat Hestu. Suaminya itu sedang tertawa licik, memegang gembok dapur di satu tangan dan sertifikat rumah di tangan lain. Hestu terlihat menang. "Kalau kamu mati sekarang, Kalea, aku menang. Hartaku kembali. Aku hidup dengan ginjalmu, dan kamu jadi tanah." Rasa marah itu meledak lagi. Lebih panas dari api neraka. Kalea mengepalkan tangannya.
Dia tidak boleh mati. Dia tidak boleh membiarkan Hestu menang 2 kali. Dia tidak menyerahkan ginjalnya untuk menjadi martir. Dia menyerahkannya untuk menjadi ratu. Belum waktunya. Yah, bisik roh Kalea pada bayangan ayahnya. Aku belum menagih hutang mereka. Di meja operasi, tubuh Kalea tersentak. Masuk. Epinefrin masuk, teriak dokter. Grafik di monitor melonjak naik. Detak jantung yang tadinya nyaris hilang, kembali berdetak kuat. Tote, tote, tote. Al. Dokter bedah menghembuskan napas panjang yang tertahan. Keringat sebesar biji jagung menetes dari dahinya, segera diseka oleh perawat. Pendarahan terkontrol. Ginjal berhasil diangkat. Jahit segera. Jangan sampai dia syok lagi. Wanita ini punya tekad hidup yang mengerikan. Waktu berlalu lambat. Lampu indikator, operasi sedang berlangsung. Di depan pintu akhirnya padam setelah 5 jam yang melelahkan. Pintu otomatis terbuka. Pak Adrian langsung berdiri. Bu Darmi yang tertidur ayam langsung tersentak bangun. Wajahnya pucat pasi menunggu vonis. Dokter bedah utama keluar. Langkahnya gontai, baju operasi hijaunya tampak basah oleh keringat di bagian punggung. Ia melepas masker, menampilkan wajah lelah dengan garis-garis kecemasan yang belum hilang sepenuhnya. Ia menatap Bu Darmi dan Pak Adrian bergantian. Bagaimana, Dok? Anak saya? Ginjalnya cocok? Tanya Bu Darmi memburu, suaranya gemetar. Dokter itu mengangguk pelan. Operasi transplantasi ke Pak Hestu berjalan lancar. Tubuhnya menerima ginjal baru itu dengan sangat baik. Fungsi ginjalnya langsung terlihat membaik di meja operasi. Dia akan siuman beberapa jam lagi. Bu Darmi merosot ke lantai, menangis lega. Alhamdulillah, Gusti Allah masih sayang anak saya. Tapi, potong dokter itu dengan nada berat. Tangisan Bu Darmi terhenti seketika. Hening. Dokter itu menghela napas panjang, menatap lurus ke mata Pak Adrian yang mewakili Kalea. Tapi Bu Kalea saat pengambilan ginjal tadi, terjadi komplikasi pendarahan hebat. Jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa detik. Dokter itu diam sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara yang dingin, membuat jantung pendengarnya seolah ikut berhenti. Sekarang dia diicu dalam kondisi koma. Kami tidak yakin apakah dia akan bangun lagi dengan fungsi otak yang normal. Dunia adalah kegelapan yang pekat, hening, kosong. Namun perlahan, rasa sakit itu datang merayap. Bukan rasa sakit di hati yang selama ini Kalea rasakan, melainkan nyeri fisik yang tajam di sisi kanan perutnya, seolah ada bara api yang ditanam di sana. Erangan itu lolos dari bibir yang kering. Kelopak mata Kalea terasa seberat beton. Namun ada kekuatan asing yang memaksanya untuk membuka mata. Cahaya putih menyilaukan menusuk retina, memaksanya mengerjap berkali-kali. Ibu Kalea? Ibu bisa dengar saya? Suara samar seorang perawat terdengar. Bayangan wajah berkerudung putih perlahan menjadi fokus. Kalea mencoba menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia masih hidup. Jantungnya masih berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh yang kini kehilangan satu organnya. Air! Bisik Kalea parau. Perawat itu dengan sigap meneteskan air melalui kapas ke bibir Kalea. Sensasi dingin itu membangunkannya sepenuhnya. Ingatan terakhir sebelum bius total menghantamnya kembali. Senyum ayahnya, lorong putih, dan wajah licik Hestu yang menantang. Kalea menarik napas panjang, menahan nyeri jahitan operasi yang menyengat. Aku menang, batinnya. Aku kembali. 3 hari kemudian. Roda kursi dorong berdecit pelan di lantai koridor rawat inap VIP. Kalea duduk tegak di atasnya, mengenakan piyama rumah sakit yang dilapisi cardigan rajut hangat. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya tajam, menyapu sekeliling dengan aura intimidasi yang baru. Di pangkuannya, tergeletak sebuah map dokumen tebal dan sebuah brosur kecil berwarna kusam. Perawat mendorong kursi rodanya masuk ke kamar 502. Kamar di mana pasien prioritas dirawat. Di sana, Hestu duduk bersandar di ranjang yang posisinya ditegakkan. Wajahnya jauh lebih segar dibanding saat terakhir Kalea melihatnya. Kulitnya yang dulu kelabu kini mulai merona merah muda. Ginjal Kalea bekerja sempurna di tubuh pria itu. Menyaring racun, memberinya kesempatan hidup kedua. Saat melihat Kalea masuk,
Hestu tersenyum lebar. Senyum yang dipaksakan manis. Senyum manipulatif yang dulu selalu berhasil membuat Kalea luluh dan memaafkan segala kejahatannya. Saya. Hestu merentangkan tangannya. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Mas khawatir setengah mati. Dokter bilang kamu sempat koma. Mas berdoa terus setiap malam buat kamu. Kalea memberi isyarat tangan pada perawat untuk meninggalkan mereka berdua. Pintu tertutup pelan. Hening. Kalea tidak membalas senyuman itu. Ia menjalankan kursi rodanya mendekat ke sisi ranjang, tapi berhenti di jarak aman, jarak di mana Hestu tidak bisa menyentuhnya. Berhenti berpura-pura. Mas, ucap Kalea datar. Ginjal baru itu mungkin membersihkan darahmu, tapi tidak membersihkan dosamu. Hestu menurunkan tangannya perlahan. Senyumnya memudar digantikan ekspresi bingung. Kok bicaranya begitu? Kita kan baru saja melewati maut sama-sama. Mas sudah sehat sekarang. Lea, kita bisa mulai lagi dari awal. Mas akan kerja keras lagi. Kita bangun lagi kerajaan bisnis kita. Mas janji akan lebih sayang sama kamu. Kerajaan bisnis siapa? Potong Kalea cepat. Alisnya terangkat sebelah. Bisnis itu sekarang milikku. Mas, sesuai tanda tanganmu di atas materai 5 menit sebelum kamu dibius. Hestu terdiam, jakunnya naik turun. Ia mencoba tertawa kecil, tawa yang gugup. Ya itu kan cuma formalitas di atas kertas. Lea, supaya kamu tenang sebelum operasi. Harta suami kan harta istri juga. Nanti Mas yang kelola lagi, kamu tinggal duduk manis di rumah, masak yang enak. Masak. Kalea tertawa renyah, tawa yang membuat Hestu merinding. Kamu pikir setelah perutku dibelah demi nyawamu, aku akan kembali ke dapur untuk menimbang beras? Kalea melempar map dokumen di pangkuannya ke kasur, tepat di kaki Hestu. Itu laporan keuangan terbaru yang disusun Pak Adrian. Mulai hari ini, semua akses rekeningmu dibekukan. Semua dividen perusahaan masuk ke rekening pribadiku. Kamu tidak punya akses ke 1 rupiah pun tanpa persetujuanku. Wajah Hestu berubah merah padam. Sifat aslinya mulai keluar. Kamu keterlaluan. Kalea, aku ini suami. Imam keluarga. Mana ada istri menguasai harta suami 100%? Itu dosa. Dosa. Kalea menatapnya sinis. Menelantarkan istri sampai keguguran itu apa namanya? Mas? Pahala? Sudahlah, jangan bawa-bawa agama kalau kelakuanmu seperti rentenir. Hestu mengepal tangannya, tapi rasa nyeri di bekas operasi menahannya untuk bergerak agresif. Ia menengok ke kanan dan kiri, mencari sekutunya. Mana ibu? Tanya Hestu panik. Mana ibu? Kenapa dia nggak ada di sini? Kamu apakan ibuku? Kalea mengambil brosur kusam dari pangkuannya dan meletakkannya pelan di meja nakas. Brosur itu bertuliskan, Panti Wureda, Senja Bahagia, Solusi Hemat Hari Tua. Ibu aman? Mas, sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih efisien. Jawab Kalea santai sambil membetulkan letak selimutnya. Fasilitasnya standar, tapi bersih. Makan 3 kali sehari. Walau lauknya dijatah tempe dan tahu sesuai standar gizi lansia. Tidak ada AC, cuma kipas angin, supaya hemat listrik. Dan yang paling penting biayanya sangat murah. Mata Hestu melotot, urat lehernya menonjol. Kamu taruh ibuku di panti jompo kelas melati. Dia biasa hidup enak. Dia biasa tidur di kasur empuk ber-AC. Kamu durhaka. Loh, bukannya itu ajaran kamu, Mas? Kalea memiringkan kepalanya, berpura-pura polos. Kamu yang selalu bilang, pengeluaran harus ditekan sekecil mungkin. Biaya hidup ibumu di apartemen itu 15 juta sebulan. Di panti ini cuma 2 juta. Aku menghemat 13 juta sebulan. Harusnya kamu bangga padaku. Aku istri yang sangat hemat, kan? Hestu ternganga. Ia kehabisan kata-kata. Logika, penghematan, yang selama ini ia gunakan untuk menindas Kalea, kini digunakan Kalea untuk membuang ibunya. Senjata makan tuan yang paling mematikan. Keluarkan ibu sekarang juga. Bentak Hestu, suaranya bergetar menahan tangis. Aku mau pulang. Aku mau urus ibu sendiri. Silakan, tantang Kalea tenang. Tapi ingat satu hal, Mas. Obat anti rejeksi ginjal yang harus kamu minum seumur hidup itu,
Harganya mahal sekali. Satu butir tacrolimus harganya bisa buat beli beras sekian karung. Dan BPJS tidak menanggung obat paten kualitas terbaik yang kamu butuhkan. Kalea mendekatkan wajahnya, menatap Hestu lekat-lekat. Kalau kamu membangkang, kalau kamu mencoba membatalkan perjanjian aset, atau kalau kamu berani mengeluarkan ibumu dari panti, aku akan stop biaya obat-obatanmu. Silakan cari uang sendiri dengan tubuh yang baru pulih itu. Kita lihat, berapa lama ginjal barumu bertahan tanpa obat sebelum tubuhmu menolaknya dan kamu mati membusuk. Hestu gemetar hebat. Ia merasa kerdil. Ancaman itu nyata. Nyawanya kini tergantung pada sebotol obat yang hanya bisa dibeli oleh uang Kalea. Ia bukan lagi suami, ia adalah Sandra. Sandra yang hidup di dalam tubuh yang separuhnya milik sang penyandera. Air mata Hestu menetes. Kali ini air mata kekalahan total. Ia menunduk dalam-dalam. Apa-apa maumu, Lea? Mauku sederhana. Kalea memutar kursi rodanya, bersiap pergi. Jadilah suami yang penurut. Jadilah boneka yang manis. Duduk diam, jangan banyak bicara, dan terima nasib. Kalea merogoh saku cardigannya. Ia mengeluarkan sebuah benda logam yang dingin dan berat. Sebuah gembok. Gembok dapur yang sama yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kelaparan Kalea. Kalea mengangkat gembok itu tinggi-tinggi, membiarkannya berayun di depan wajah Hestu. Bunyi kling-kling dari kuncinya terdengar mengerikan di telinga Hestu. Kunci ini sekarang aku yang pegang. Mas, bisik Kalea sambil menyeringai tipis. Mulai besok di rumah, aku yang menentukan jatah makanmu. Jangan harap ada daging wagyu. Kamu harus diet rendah protein demi ginjal barumu. Bubur tawar dan sayur rebus tanpa garam. Adil, kan? Kalea berbalik, mengayuh kursi rodanya menuju pintu keluar. Selamat menikmati hidup baru di bawah ketiak istrimu, Mas Hestu. 1 tahun berlalu sejak pintu ruang operasi itu tertutup. Waktu bergulir cepat, mengubah musim, mengubah nasib, dan memutar balik poros kehidupan di rumah mewah pondok indah itu. Pagi ini, aroma krowasang mentega dan kopi hazelnut yang mahal memenuhi ruang makan. Namun, aroma menggugah selera itu bukan berasal dari dapur kotor tempat Hestu biasa mengais sisa, melainkan dari kotak catering premium di atas meja makan marmer yang baru. Tak. Suara sepatu hak tinggi stiletto beradu dengan lantai granit terdengar berirama, tegas, dan penuh percaya diri. Kalea menuruni tangga melingkar dengan anggun. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi gamis lusuh atau jilbab instan yang warnanya memudar. Tubuhnya kini dibalut setelan blazer warna teracota potongan desainer ternama, dipadu dengan jilbab sutra bermotif abstrak yang licin. Wajahnya bersinar, bukan hanya karena skincare mahal, tapi karena aura kekuasaan yang ia pancarkan. Kalea berhenti di depan cermin besar di ruang tengah, mematut diri sejenak. Ia bukan lagi ibu rumah tangga yang terkurung. Ia kini adalah CEO dari Kalea Royal Catering, perusahaan catering premium yang sedang naik daun di Jakarta, dimodali sepenuhnya dari likuidasi aset suaminya. Mas Hestu, panggil Kalea. Suaranya tidak keras, tapi mengandung perintah mutlak yang membuat siapapun yang mendengarnya langsung berdiri tegak. Dari arah dapur, muncul seorang pria kurus dengan wajah yang terlihat 5 tahun lebih tua dari usia aslinya. Hestu. Ia mengenakan kaos oblong putih polos yang agak kedodoran dan celana training rumahan. Di tangannya, ia memegang sebuah mangkuk plastik kecil berwarna biru. Hestu berjalan tertatih mendekati istrinya. Langkahnya ragu-ragu, matanya tidak berani menatap langsung ke mata Kalea. Ada ketakutan purba yang tertanam di sana, ketakutan akan kehilangan akses terhadap obat-obatan penunjang hidupnya. Iya, sayang, Bu Bos. Ada apa? Jawab Hestu gugup. Kalea melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangannya. Jam tangan yang dulu dipakai Hestu, kini sudah dikecilkan ukurannya untuk tangan Kalea. Mobil sudah dipanaskan? Hari ini aku ada meeting dengan vendor di Kemang, lalu lanjut inspeksi dapur pusat di Tebet. Pastikan bensin full tank. Jangan pakai Pertalite, pakai Pertamax Turbo. Mesin mobil itu sensitif, seperti ginjalmu, ucap Kalea datar sambil merapikan bros berlian di dadanya. Sudah Mas panaskan. Bensin juga sudah diisi penuh tadi subuh. Lapor Hestu cepat, takut kena marah. Kalea mengangguk pelan, tanpa ucapan terima kasih. Matanya kemudian turun,
menatap mangkuk plastik yang dipegang Hestu. Isinya adalah bubur putih polos yang encer, tanpa suiran ayam, tanpa kecap, hanya taburan sedikit daun seledri layu. "Itu sarapanmu?" tanya Kalea, menunjuk mangkuk itu dengan dagunya. Hestu mengangguk lemah. Ia menelan ludah, menatap kotak krowasang di meja makan dengan tatapan lapar yang menyedihkan. "Iya, Lea. Bubur tawar. Sesuai instruksi dokter dan instruksi kamu." Kalea tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati meja makan, mengambil satu krowasang coklat yang masih hangat, lalu menggigitnya sedikit. Bunyi kres renyah terdengar menyakitkan di telinga Hestu. "Bagus. Ingat, Mas. Ginjal itu barang titipan. Harus dijaga. Protein hewani berlebihan itu racun buat kamu. Tepung dan gula itu musuh. Jadi, nikmati saja bubur itu. Sehat itu mahal, kan?" sindir Kalea sambil mengunyah santai. Hestu menunduk dalam. Perutnya berbunyi krucuk-krucuk. "Lea, boleh Mas minta uang sedikit? 50.000 saja. Mas pengen beli buah potong di depan komplek. Mas lemas kalau cuma makan bubur air begini." Kalea menghentikan kunyahannya. Suasana mendadak dingin. Ia menatap Hestu dengan tatapan audit yang dulu sering Hestu berikan padanya. 50.000? Ulang Kalea, seolah Hestu baru saja meminta 1 juta. "Mas, kamu tahu harga obat tacrolimus dan micophenolat bulan ini naik? Aku baru saja transfer 20 juta ke apotek untuk jatah obatmu bulan depan. Anggaran rumah tangga sedang ketat karena aku mau ekspansi bisnis." Kalea berjalan mendekati Hestu, menepuk pipi suaminya pelan, tepukan yang merendahkan. "Tahan selera sedikit kenapa sih, Mas? Jangan boros. Ingat kata pepatah yang dulu sering kamu ajarkan ke aku? Hemat pangkal kaya. Kalau kamu lapar, minum air putih yang banyak. Air putih bagus buat ginjal, kan? Gratis pula, tinggal rebus air keran." Kalimat itu, kalimat yang sama persis yang diucapkan Hestu setahun lalu saat mengunci galon air. Kini kalimat itu kembali padanya seperti bumerang yang menghantam tepat di ulu hati. Hestu tidak bisa membantah. Ia tahu, jika ia mendebat, Kalea bisa saja lupa mentransfer uang obat bulan depan. Dan bagi Hestu, itu berarti kematian yang menyakitkan. "Iya maaf, Lea. Mas makan bubur ini saja," bisik Hestu pasrah. "Pintar," puji Kalea. Kalea meraih tas tangan kulitnya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Namun sebelum mencapai ambang pintu, ia berhenti mendadak. Ia teringat sesuatu. "Oh iya, Mas. Sebelum kamu istirahat." Kalea menoleh ke belakang, menunjuk ke arah dapur. "Tolong beras di karung gudang ditimbang ulang ya. Kemarin aku lihat stoknya berkurang agak cepat. Pastikan setiap butir tercatat. Pakai timbangan emasmu yang dulu. Aku tidak mau ada tikus yang mencuri beras di rumahku." Hestu terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah dapur, tempat di mana dulu ia menyiksa istrinya dengan timbangan itu. Sekarang, ia yang harus menjadi budak timbangan itu. "Baik-baik, Lea." Kalea tersenyum puas, lalu melangkah keluar. Pintu rumah tertutup. Suara mesin mobil menderu menjauh, membawa sang ratu pergi menaklukkan dunia. Tinggallah Hestu sendirian di rumah mewah yang terasa seperti penjara emas itu. Ia berjalan gontai menuju dapur. Di meja dapur yang dingin, timbangan emas digital itu masih ada di sana, berkilau mengejek. Hestu mengambil segelas beras, menuangkannya ke wadah timbangan. Angka digital menyala merah. Hestu menatap angka itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Ia menangis tanpa suara. Menangisi nasibnya, menangisi kebodohannya, dan menangisi karma yang datang dengan perhitungan matematika yang begitu sempurna. Ia hidup, tapi ia sudah mati di dalam. Ia memiliki ginjal istrinya di dalam tubuhnya. Berdetak setiap detik mengingatkannya pada wanita yang dulu ia injak-injak, dan kini menjadi Tuhan atas hidupnya. Hestu mengambil sendok, menyuapkan bubur hambar itu ke mulutnya sambil terus meneteskan air mata ke dalam mangkuk. Asin. Hanya rasa asin air matanya sendiri yang menjadi bumbu hidupnya mulai hari ini sampai mati nanti. Sobat Dira Story, kisah Kalea dan Hestu mengajarkan kita satu hukum alam yang tak terbantahkan. Kikir pada pasangan adalah cara tercepat untuk memiskinkan jiwa dan harta kita sendiri.
Hestu berpikir ia sedang menumpuk kekayaan dengan menindas istrinya, padahal ia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Ingatlah, istri adalah rejeki suami. Memuliakannya akan membuka pintu berkah. Menyiksanya akan mengundang bencana. Jangan sampai kita baru sadar menghargai seseorang ketika nyawa kita sudah berada di tangannya. Karena saat karma datang menagih, bunganya seringkali jauh lebih mahal daripada yang sanggup kita bayar. Terima kasih sudah menyimak drama emosional ini sampai akhir. Menurut kalian, apakah balasan Kalea terlalu kejam? Atau justru sudah sepantasnya Hestu terima? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian puas melihat Hestu kena batunya. Dan subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan drama-drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru dan menguras emosi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan dan kejahatan pasti akan kembali pada pemiliknya. Salam.